Semangat tahun baru dan semangat sehat bagi teman-teman investor level C. Investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Alhamdulillah, di awal tahun 2025 ini, saya masih sempat untuk sharing calon emiten dengan proses bisnis yang sangat berbeda dengan calon emiten lainnya. Dan sampai saat ini, sepertinya belum ada vlog yang mengupas proses bisnis yang berbeda ini. Jadi, semoga sharing saya ini bisa bermanfaat ya. PT Raharja Energi Cepu merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Rukun Raharja yang menjalankan aktivitas sebagai perusahaan holding. Mungkin PT Raharja Energi Cepu merupakan anak perusahaan kesayangan dari PT Rukun Raharja, sehingga PT Raharja Energi Cepu akan listing dengan kode emiten Ratu. Saat ini perseroan menjalankan operasi bisnisnya melalui investasi dalam bentuk kepemilikan partisipan interest atau PI pada 2 blok minyak dan gas bumi, yaitu Blok Cepu yang dikelola oleh ExxonMobil dengan porsi partisipan interest sebesar 2,2423% dan Blok Jabung di Jambi yang dikelola oleh Petrocina dengan porsi partisipan interest sebesar 8%. Partisipan interest adalah istilah dalam industri minyak dan gas bumi yang merujuk pada persentase atau bagian kepentingan sebuah perusahaan dalam satu proyek atau blok eksplorasi serta produksi minyak dan gas bumi. Secara sederhana, partisipan interest dapat diartikan sebagai yang pertama, bagian atau persentase kepentingan dalam proyek atau blok minyak dan gas bumi. Yang kedua, sebagai hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan manfaat proyek. Yang ketiga, sebagai indikasi kontribusi biaya operasional dan investasi. Dan yang keempat, tentu saja sebagai hak bagi hasil dari investasi tersebut. Jadi, partisipan interest atau PI mirip-mirip dengan kita sebagai investor retail dengan perbedaan utama. Yang pertama, partisipan interest adalah pihak yang berpartisipasi aktif dalam pengembangan proyek, sedangkan investor hanya menyediakan dana. Yang kedua, PI terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan proyek pada level strategis, bukan pada level operasional. Sedangkan investor retail tidak terlibat langsung. Kesamaannya, baik PI maupun investor tidak terlibat pada masalah operasional yang telah dikelola oleh perusahaan operator. Dengan demikian, participation interest atau PI memang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan namun sampai pada level strategis dan tidak bertanggung jawab langsung atas pengelolaan operasional. Oleh sebab itu, wajar bila jumlah pegawai PT Raharja Energi Cepu calon emiten dengan kode Ratu sampai Juni 2024 hanya sebanyak 2 orang dan hanya ada di kantor pusat. Aset tetap perseroan juga hanya berupa 1 mobil yang saat ini digunakan untuk direksi. Ratu akan listing dengan melepas saham baru sebesar 7% atau sebanyak 190 juta lembar dengan harga penawaran umum antara 900 sampai dengan Rp1.150.
per lembar. Bersamaan dengan itu, pemegang saham pengendali, yaitu emiten dengan kode raja, juga akan melepas saham sebesar 13% atau sebanyak 353 juta lembar. Sehingga total saham yang akan dilepas ke retail sebanyak 543 juta lembar. Dengan jumlah saham saat ini yang sebanyak 2.525 juta lembar dan nilai ekuitas sesuai neraca per 30 Juni tahun 2024 yang sebesar 334 miliar, maka nilai buku saham Ratu sesuai dengan neraca per 30 Juni tahun 2024 hanya sebesar Rp132,35. Sehingga BBV, price book value dari harga penawaran umum Ratu mencapai antara 680 sampai dengan 869%. Tinggi juga nih. Dengan laba komprehensif sepanjang tanggal 30 Juni tahun 2024, yaitu date yang sebesar 119 miliar atau bila disetahunkan menjadi sebesar 237 miliar dan ekuitas sesuai dengan neraca per 30 Juni tahun 2024 sebesar 334 miliar, maka kita bisa dapatkan return on equity ROE Ratu sebesar 71%. Mantap juga ini. Sehingga menurut saya cukup wajar bila Ratu memasang harga penawaran umum antara 900 sampai dengan Rp1.150 per lembar. Dengan demikian, dari hasil IPO ini, Ratu akan dapat mengkolek dana retail sebanyak antara 171 miliar sampai dengan 219 miliar. Dan pemegang saham pengendali perseroan, yaitu PT Rukun Raharja, akan memperoleh dana segar dari hasil divestasinya antara 318 sampai dengan 406 miliar. Setelah transaksi tersebut, maka susunan pemegang saham dari Ratu akan menjadi PT Rukun Raharja sebesar 79,97%, PT Rukun Prima Sarana sebesar 0,04%, retail atau masyarakat sebesar 19,99%. Sesuai dengan prospektusnya, rencana penggunaan dana hasil IPO akan digunakan untuk investasi minyak dan gas bumi sebagai partisipan interest pada sumber minyak dan gas bumi di Blok Jabung dan Blok Cepu melalui anak perusahaan dengan rincian sebesar 157 miliar untuk PI pada Blok Jabung di Jambi melalui anak perusahaan PT Raharja Energi Tanjung Jabung dengan operator blok Petrocina Internasional Jabung Ltd dan sebesar 35 miliar untuk PI pada Blok Cepu melalui perusahaan asosiasi PT Petrogas Jatim Cendana Utama atau PJCU dengan operator Blok Cepu MCL atau Mobil Cepu Ltd. PT Raharja Energi Tanjung Jabung merupakan anak perusahaan Ratu dengan kepemilikan saham sebesar 99% dan saat ini sampai dengan Juni tahun 2024 menyumbang kontribusi laba kepada Ratu sebesar 58%, sedangkan PT Petrogas Jatim Cendana Utama merupakan perusahaan asosiasi Ratu dengan kepemilikan saham sebesar 49%. Saat ini sampai dengan Juni tahun 2024, Petrogas Jatim Cendana Utama menyumbang kontribusi laba kepada Ratu
sebesar 42%. Nah, dengan kondisi di atas, apakah rencana IPO PT Raharja Energi Cepu, calon emiten dengan kode Ratu, akan cukup menarik? Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda, agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Sesuai dengan prospektusnya, saya akan sharing atas 3 hal yang harus kita pertimbangkan dalam penawaran umum PT Raharja Energi Cepu, calon emiten dengan kode Ratu. Yang pertama, perseroan menjalankan operasi bisnisnya melalui investasi dalam bentuk kepemilikan participating interest atau PI, sehingga kita harus paham dulu tahapan proses bisnisnya. Perusahaan participating interest atau PI merupakan perusahaan investasi khusus dalam mengelola blok minyak dan gas bumi. Dengan proses bisnis ada 3 tahap. Yang pertama yaitu proses kesepakatan kontrak kerjasama atau Production Sharing Contract Agreement atau PSG antara operator suatu blok minyak dan gas bumi dengan pemerintah. Dalam hal ini diwakili oleh SKK Migas. Melalui penandatangan PSG ini, operator blok akan memiliki hak untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan memproduksi sumber daya dari blok minyak dan gas bumi tersebut. Mengingat biaya investasi dan modal kerja yang sangat besar, operator dan SKK Migas akan mengajak beberapa perusahaan lain untuk berinvestasi pada blok terkait dengan turut serta memiliki participating interest atau PI, seperti kepemilikan saham dengan partisipasi aktif sampai pada level strategis. Yang kedua, proses ekstraksi. Setelah penandatangan PSG, operator mendapatkan hak penuh untuk melakukan eksplorasi minyak dan gas bumi tersebut. Selanjutnya, hidrokarbon, minyak, dan gas bumi akan didistribusikan dan dijual kepada pembeli, sehingga diperoleh pendapatan atau revenue. Dan yang ketiga, keuntungan yang diperoleh dari penjualan hidrokarbon, minyak, dan gas bumi akan dibagikan kepada pemerintah, operator, dan seluruh pemegang participating interest sebagai investor sesuai dengan ketentuan dalam PSG. Saat ini, pemilik partisipan interest blok atau kontrak kerjasama di blok Tanjung Jabung terdiri dari PT Raharja Energi Tanjung Jabung yang mengambil alih dari JPI sejak Februari tahun 2023. Petrochina International Jabung Ltd, PT Pertamina Hulu Energi Jabung atau PHE, dan Petronas Karigali Jabung Ltd. Sedangkan Raharja Energi Cepu merupakan salah satu peserta dari Participating Interest atau PI di Blok Cepu melalui PT Petrogas Jatim Utama Cendana atau PJUC. Pemilik partisipan interest Blok Cepu yang lainnya diantaranya ExxonMobil Cepu Ltd yang juga sebagai operator, Pertamina Hulu Energi, serta Pertamina EP Cepu. Dengan proporsi participation interest atau PI perseroan yang cukup kecil, hanya sebesar 2,23% untuk di Blok Cepu dan 8% di Blok Jabung, maka menurut saya kinerja perseroan akan sangat tergantung pada kinerja operator blok, yaitu MCL untuk di Blok Cepu
dan Petrocina untuk di blok Jabung. Yang kedua, performance keuangan selama 3 tahun terakhir. Blok Cepu telah dimiliki oleh Perseroan sejak tahun 2007, sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor 16 tanggal 27 Juni tahun 2007 antara Perseroan dan PT Petrogas Jatim Utama atau PJU untuk melakukan kerjasama dalam rangka pendanaan dan pengelolaan kontrak kerjasama Blok Cepu dengan jumlah participation interest 2,2423% di wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi Blok Cepu. Kerjasama dilakukan dalam bentuk kepemilikan saham perseroan di Petrogas Jatim Utama Cendana sebesar 49%, sedangkan Blok Jabung baru dimiliki oleh perseroan berdasarkan perjanjian jual beli participation interest bersyarat antara PT GPI Jabung Indonesia dengan PT Raharja Energi Tanjung Jabung pada tanggal 7 Juni tahun 2023, di mana PT GPI Jabung Indonesia setuju untuk menjual dan mengalihkan 8% kepemilikan atas participation interest di wilayah kerja Jabung kepada PT Raharja Energi Tanjung Jabung dengan harga transaksi senilai 26,5 juta US dollar. Dengan demikian, PT Raharja Energi Tanjung Jabung akan memiliki hak atas pendapatan dan keuntungan sesuai dengan porsi atau bagian partisipasinya selama periode 20 tahun, mulai dari tanggal 27 Februari tahun 2023 hingga tanggal 27 Februari tahun 2024. Jadi, sesuai dengan laporan keuangan dalam prospektusnya, selama tahun 2021 dan tahun 2022, 100% kontribusi pendapatan perseroan diperoleh dari Blok Cepu dan pendapatan gabungan dari 2 blok diperoleh mulai dari pendapatan tahun 2023. Masalahnya, sejak tahun 2023, tren pendapatan Blok Cepu mengalami penurunan yang cukup besar, minus 16% pada tahun 2023 dan minus lagi 5% sampai dengan Juni tahun 2024, yang disebabkan oleh karena penurunan volume lifting akibat Blok Cepu yang diindikasikan telah memasuki fase decline. Beruntung, perseroan memperoleh Blok Jabung pada tahun 2023, sehingga dapat mengcover penurunan pendapatan dari Blok Cepu. Dengan catatan, meskipun pendapatan Tanjung Jabung meningkat, namun profit marginnya turun drastis dari sebesar 37% pada tahun 2023 menjadi hanya 15% pada tahun 2024. Hal ini berbeda dengan Blok Cepu yang mempunyai profit margin relatif stabil sekitar 51%. Dari participation interest kedua blok tersebut, apabila digabungkan, maka akan dapat diperoleh pendapatan ratu yang meskipun selalu meningkat, namun tren profit marginnya turun drastis dari sebesar 89% pada tahun 2022 menjadi hanya 24% sampai dengan Juni tahun 2024. Mengingat kontribusi pendapatan terbesar meskipun dengan profit margin kecil diperoleh dari Blok Tanjung Jabung yang belum 2 tahun dimiliki oleh perseroan, menurut saya ke depan risikonya akan cukup tinggi. Meskipun return on equity ROE-nya saat ini masih cukup menarik. Dan yang ketiga,
terkait dengan tujuan divestasi saham raja. Sesuai dengan perspektifnya, tidak menjelaskan latar belakang tujuan dari divestasi saham raja. Namun, sesuai dengan data kepemilikan saham raja per 30 Juni tahun 2024, yang kepemilikan retail juga sebesar 19%, hampir sama dengan kepemilikan retail saham Ratu setelah IPO dan setelah divestasi nanti, maka menurut saya hal ini dilakukan karena sebagai strategi mitigasi risiko dari raja. Mengingat bisnis Ratu sangat tergantung dengan pihak pemerintah melalui Kementerian ESDM dan SKK Migas. Kita semua tahu, sebelumnya dengan posisi pemerintah yang sama dengan afiliasi politik pemegang saham pengendali raja saja, porsi kepemilikan retail pada raja mencapai 19%. Apalagi saat ini, dengan berubahnya peta posisi pemerintahan dengan afiliasi politik pemegang saham pengendali Ratu, menurut saya perseroan memang harus melakukan mitigasi risiko. Salah satunya dengan meningkatkan porsi saham retail. Mengingat kebutuhan dana dari Ratu telah dapat dipenuhi dengan menerbitkan saham baru sebesar 7%, maka sebagai mitigasi risiko, pemegang saham pengendali melakukan divestasi hingga proporsi saham retail pada Ratu menjadi 20%. Terlepas dari masalah afiliasi politik, menurut saya, Raja dan Ratu bisa menjadi contoh untuk belajar transparansi bagi para politikus dan keluarganya. Karena dengan menjadi perusahaan publik yang harus menyampaikan laporan keuangan ke bursa secara terbuka, kita masyarakat akan dapat dengan mudah mengakses dan mempelajari asal-usul kekayaan para politikus dan keluarganya tersebut. Dengan mudah, kita akan dapat bisa memahami kewajaran gaya hidup dari para politikus dan keluarganya. Apakah sesuai dengan profil usahanya atau tidak? Kita pasti tidak akan percaya bila perusahaannya rugi, namun mereka, para politikus dan keluarganya, mampu menyewa private jet. Nah, dengan catatan di atas, menurut saya, IPO PT Raharja Energi Cepu, calon emiten dengan kode Ratu, masih cukup menarik. Menurut teman-teman bagaimana? Kasih komen ya. Semangat, sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.